Shalom Bapak Ibu Saudara pendengar setia dari Gema Sinode GKY. Hari ini tanggal 31 Oktober, kita kembali merenungkan firman Tuhan yang berjudul konsisten dan kontinu. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami bersyukur kembali kami diberi kesempatan mendengarkan suara Tuhan melalui Alkitab yang akan dijabarkan kepada setiap kami. Tuhan Allah Roh Kudus, tolong juga setiap kami agar kami yang mendengar boleh mengerti dan mempelajari apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini firman Tuhan diambil dari Kisah Para Rasul pasal yang kelima ayat 28-29. Demikianlah firman Tuhan. Katanya, dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Amin. Sedemikian jauh bacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, penolakan bisa membuat kita saat melakukan perubahan yang dianggap perlu menjadi kecewa, tawar hati, dan akhirnya putus asa. Pengorbanan kita bisa dinilai kecil, tidak dihargai, dan dimanipulasi. Dimanfaatkan oleh orang yang mengambil keuntungan dari diri kita. Semuanya ini bisa membuat kita patah semangat, berhenti, dan paling parah adalah mengasihani diri sendiri. Apakah Anda ingat terhadap kisah Marta dalam Lukas 10 ayat 40? Marta tampak sibuk melayani Tuhan Yesus, tetapi sebenarnya fokusnya telah bergeser menjadi melayani diri, reputasinya sendiri. Dia tidak look up, mengutamakan keinginan Tuhan, tapi look around, mengutamakan pandangan orang lain. Dan look inside, memperhatikan diri sendiri. Para rasul dicambuk karena terus-menerus mengajar dalam nama Yesus Kristus meskipun telah dilarang keras oleh Mahkamah Agama. Namun bukannya takut terhadap larangan itu, para rasul malah secara konsisten tidak berubah-ubah mengajar dalam nama Yesus Kristus. Meskipun ditolak oleh Mahkamah Agama, mereka tidak ragu-ragu untuk tetap menaati Kristus. Di luar dugaan, Mahkamah Agama pencambukan tidak membuat para rasul kapok, melainkan justru meneguhkan sikap mereka untuk tetap secara kontinu berkesinambungan mengajar dan memberitakan Injil. Hal yang sama juga dialami Rasul Paulus saat berada di kota Filipi dan kota Tesalonika. Ia ditolak, dihina, dianiaya, dan dipenjara karena memberitakan Injil. Namun dengan pertolongan Allah, Rasul Paulus tetap konsisten dan kontinu memberitakan Injil Allah. Martin Luther juga tetap konsisten dan kontinu melanjutkan gerakan reformasi di tengah penolakan dan ancaman yang dia alami. Jawaban Rasul Petrus dan para rasul lain di bawah ancaman Mahkamah Agama seharusnya mengokohkan iman kita. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Secara konsisten dan kontinu, para rasul memandang look up kepada Allah. Meskipun mereka sepenuhnya sadar bahwa konsekuensi ketaatan mereka kepada Allah mungkin berujung dengan hilangnya nyawa mereka. Akan tetapi, Allah secara konsisten dan kontinu menyertai mereka. Tuhan Yesus berjanji, ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Konsistensi dan kontinuitas seseorang dalam menaati kehendak Tuhan seharusnya tidak bersifat situasional, tergantung situasi, dan non-negotiable. Tidak dapat ditawar. Ingatlah bahwa reformasi menuntut
perubahan, dan perubahan akan mengundang reaksi penolakan serta menuntut pengorbanan. Jika Tuhan menghendaki, apakah Anda bersedia untuk secara konsisten dan kontinu menjadi agen reformasi? Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, ketika mendengarkan firman Tuhan ini, kami bersikap jujur di hadapan Tuhan. Sepertinya kami tidaklah lebih berani daripada para rasul waktu itu. Mereka berani berkata di depan orang yang menghalangi pekerjaan Tuhan yang mereka lakukan dengan berkata bahwa kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada kalian, yaitu para manusia. Kami seringkali justru memikirkan apa kata manusia, apa respon manusia, penolakan manusia. Tuhan, ajarilah kami memiliki hati yang lebih berani di dalam kebijaksanaan. Maka ketika pekerjaan Tuhan kami lakukan, kehendak Tuhan kami turuti, pikiran Tuhan dan diri Tuhan itu sendirilah yang menjadi pertimbangan kami. Biarlah kami diajarkan lebih taat di dalam Tuhan, agar lebih banyak lagi pekerjaan Tuhan bisa kami lakukan di dalam kehidupan kami sebagai para pelayan, para anak-anak yang melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan kita selesai sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.